أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد. Bapak Ibu saudara sekalian, para saudara jamaah peserta asrama, ungkapan syukur kita kepada Allah adalah sesuatu yang lazim dan wajib bagi kita orang jamaah. Dengan kita mensyukuri nikmat Allah, sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita akan menjadi besar, akan bertambah, dan akan menjadi barokah. Sebaliknya, sebesar apapun nikmat Allah, apabila tidak disyukuri akan menjadi kecil, bahkan hilang sama sekali, dan akan diganti menjadi siksa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di dalam jamaah, setiap pembukaan nasihat selalu diawali dengan mengajak syukur. Dalam tekdarahan, setiap nomor-nomor nasihat Bapak Imam selalu diawali dengan mensyukuri nikmat Allah. Dan bahkan Bapak Imam mengajak, memberikan nasihat khusus kepada satu-satu jamaah untuk pinter-pinter, pandai-pandai mencari jalannya syukur. Saudara jamaah, kalimat ini sebenarnya kalimat yang teramat biasa. Namun apabila kita renungkan, mengandung salah satu filosofi yang amat tinggi nilainya. Orang jamaah supaya pinter-pinter mencari jalannya syukur, supaya pandai-pandai goleki dalane syukur. Kemudian bagaimana caranya kita mencari jalannya syukur? Petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza nadhara ahadukum ila man huwa fuddila minal mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu." Apabila salah satu di antara kalian melihat orang lain, yang mana orang lain itu diberi kefadalan oleh Allah yang nilainya lebih daripada kita dalam urusan apa? Minal mali, dari urusan harta benda, wal khalqi, dan rupa. Bagaimana sikap kita? Fal yandur ila man huwa asfala minhu. Maka lihatlah orang yang keberadaannya setingkat, bahkan beberapa tingkat di bawah kita. Maka kita akan bersyukur dan akan menjadi orang yang ahli bersyukur. Tetapi kalau kita melihat sesuatu yang ada di atas kita, maka selamanya kita tidak akan pernah bisa bersyukur, dan seterusnya kita tidak bisa menjadi orang yang ahli syukur. Pada saat kita berjalan, lihatlah orang yang tidak bisa berjalan dengan sempurna, maka kita berjalan dengan kaki akan terasa nikmat. Pada saat kita naik sepeda ontel, lihatlah orang yang berjalan kaki, maka ontelan kita itu akan terasa indah dan nikmat. Pada saat kita naik sepeda motor, walaupun motor sabilillah ataupun kreditnya belum lunas, lihatlah orang lain yang naik sepeda ontel, yang bolak-balik kiri nyepit, maka terasa indah pada saat kita naik sepeda motor itu. Pada saat kita naik mobil, lihatlah orang yang naik motor, bentuknya masih enjoy, kita naik yang roda 4, dan seterusnya. Kita diberi oleh Allah seorang istri, bagi yang sudah punya istri. Janganlah melihat orang istri orang lain yang kecantikannya melebihi kecantikan istri kita, maka selamanya kita tidak akan pernah menyayangi dan mencintai istri kita. Tapi lihatlah istri orang lain yang keadaannya, yang derajatnya, yang tingkatannya, kecantikannya atau yang lain di bawah istri kita, maka kita akan terasa enjoy pada saat kita berkumpul dengan istri kita. Istri kita menjadi orang yang tercantik di muka bumi ini. Tapi kalau kita melihat bintang-bintang sinetron yang cantik, kalangan selebritis yang cantik-cantik, maka selamanya kita tidak akan pernah bisa mensyukuri karunia Allah istri yang telah diberikan kepada kita. Bahkan satu saat mungkin istri kita keadaannya di bawah kita. Kita punya nilai 6 misalnya, istri kita 5. Tapi bagi orang yang beriman, kalau kita pintar mencari jalan syukur, cari kelebihan yang ada pada istri kita. Pertama, dengan kita diberi istri yang tidak cantik, terus terang saja, apabila saudara-saudara pergi jauh, maka kita tidak akan pernah satu punya kekhawatiran bahwa istri kita akan hilang. Karena apa? Tidak mungkin ada orang lain yang mau mengambil istri kita karena di bawah garis kemiskinan. Umpama hilang tenanan, hilang yoben akeh tunggale, itu prinsip kita. Yang nomor 2, awet. Kalau kita punya istri yang tidak terlalu cantik, itu awet.
umur 16 tahun ya seperti itu, nanti umur 50 tahun maka semakin mantap. Apalagi sudah tidak cantik, kulitnya hitam lagi, dibawa kemana saja, ke sawah 2 tahun, insya Allah tidak akan luntur, berubah jadi putih. Tapi kalau kulit hitam, kalau kulit putih mungkin bisa berubah menjadi hitam. Yang ketiga, raga enteng, biayanya ringan, tidak perlu dibelikan make up yang tinggi, tidak perlu Viva, tidak perlu Nivea, tidak perlu Sariayu, tidak perlu Mustika Ratu, cukup pedak kantongan 1.003, insya Allah nilainya sama. Jadi ini bukan guyonan, walaupun saudara tertawa, tapi ini bukan guyonan, ini serius. Ini dalam rangka mencari jalannya syukur supaya kita menjadi orang yang ahli syukur. Saudara jamaah, kalaupun seandainya kita hidup di dunia yang sementara ini, keadaan ke dunia kita di bawah mereka, tapi masih ada satu yang bisa kita andalkan. Kita adalah orang jamaah, kita ada orang iman. Ada yang bisa kita jaga nih, ada yang bisa kita gadang-gadang. Sewaktu-waktu kita mati, dengan kita mendapat hidayah Allah, bisa menetapi ibadah yang benar, Quran hadis jamaah, cara 5 bab, ngaji ngamal bela jamaah taat karena Allah, wajib masuk surga. Kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang selama-lamanya, kebahagiaan yang khalidina fiha abadan. Oleh karena itu, atas hidayah Allah dan semua nikmat baik yang kita rasakan di dunia ini ataupun yang kita rasakan pada saat nanti kita sudah kembali kepada Allah, semuanya kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita buktikan syukur kita sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuktikan syukurnya dengan terus meningkatkan kualitas, kuantitas dan intensitas ibadahnya kepada Allah. 2 kalinya saudara jamaah, kita bisa menjadi orang baik, bisa diqadar menjadi orang yang mulia, menjadi orang terhormat seperti ini. Apalagi di dalam jamaah, sebenarnya kita sudah baik, tapi dikira menjadi orang yang terbaik di dalam jamaah, menduduki dalil khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Ini semua adalah sebab hasil karya perjuangan dari pejuang-pejuang yang saat ini satu demi satu sudah banyak yang meninggalkan kita. Para senior-senior kita, ulama-ulama kita, mubalek-mubalek lawas kita, para pejuang-pejuang yang dulunya telah mengorbankan segala-galanya. Ini satu demi satu telah menyelesaikan tugasnya. Satu demi satu telah meninggalkan kita. Semua itu amat berjasa bagi kita. Terus bagaimana kita membalasnya? Mulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para khulafaur rasyidin, para tabi'in, para tabi'in, para ulama usholihin, khususnya putra terbaik Indonesia Bapak Imam Haji Nur Hasan Ubaidah yang telah merintis jamaah di Indonesia sejak tahun 41, yang diseskan oleh Bapak Imam sekarang ini, dan akhirnya sekarang sumrambah di seluruh penjuru dunia ini. Kita syukuri alhamdulillah, jazakumullah khairan, dan kita doakan semoga perjuangan, pengabdian dan pengorbanan mereka Allah memberikan manfaat dan barokah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah, adik-adik, para mubalek, mubalighat, para peserta para peserta asrama yang saya hormati, atas ketaatannya, atas ketertibannya, atas kedisiplinannya, atas kesemangatannya, saya juga merasa ikut bangga. Dan tentunya saya juga ikut merasa bersyukur, dan saya ucapkan alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah, dan sepulangnya Bapak Ibu sekalian pulang ke rumah tentunya bisa memanfaatkan dan membarokahkan ilmu yang telah diperoleh selama 10 hari di sini ini. Bapak Ibu saudara sekalian, para saudara jamaah, mengawali nasihat saya tadi sudah awal, tapi ini awal yang kedua. Kita selalu ingat dengan apa yang telah dinasihatkan oleh Bapak Imam pada satu-satunya jamaah, kita berada di mana saja, kapan saja, dalam keadaan bagaimana saja. Quran hadis jamaah sebagai jalan tunggal untuk masuk surga Allah selamat dari neraka Allah ini, supaya kita tetapi kita perlukan, kita bersungguh, mulai kita sadar, mulai kita insaf, mulai kita menyatakan sami'na wa ata'na mastata'na, dan disaksikan oleh sekian banyak orang jamaah, supaya diteruskan terus menerus sampai tutup pol ajal mati kita masing-masing. Keberhasilan menetapi agama, keberhasilan menetapi ibadah, keberhasilan menetapi Quran hadis jamaah dengan cara 5 bab, ngaji, ngamal, bela jamaah, taat. Pertama adalah kalau dikerjakan hatta ya'tiyakal yakin, dan pada saat nyawa kita, pada saat roh kita sudah ada di tenggorokan, maka ucapan terakhir yang keluar dari lisan kita tidak ada lain kecuali la ilaha illallah, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Dan pada saat mayat kita diangkat oleh orang jamaah, pada saat mayat kita diusung oleh orang jamaah dan dipersaksikan pada seluruh jamaah,
atau jamaah yang ada di sekitar kita, maka semua sepakat menyaksikan bahwa kita mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan jamaah, dan disaksikan ini adalah mayat-mayat yang baik. Karena mati dalam keadaan amal soleh, apalagi mati dalam keadaan perjuangan. Itulah yang kita harapkan. Mati yang dengan keadaan demikian inilah yang dijamin oleh Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin, wajib masuk surga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperkuat, man arada buhbuhatal jannati falyalzamil jamaah. Sebaliknya, kalau mati tidak dalam keadaan demikian itu, walaupun asalnya sebagai seorang pejuang, bibit unggul, lahir procok di dalam jamaah, pertama kali yang masuk dalam telinganya adalah tidak ada lagi kecuali kalimat-kalimat thayyibat, suara-suara adzan, Allahu Akbar, dan seterusnya, la ilaha illallah. Kemudian cabai dididik di dalam jamaah, sampai menjadi cabai rawat juga dididik di dalam jamaah, remaja jamaah, nikah dengan orang jamaah, dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan jamaah. Kemudian pada akhirnya, entah permasalahan apa masalah dari luar atau dari dalam, atau permasalahan dari hawa nafsunya sendiri, kemudian akhir hayatnya tidak dalam keadaan demikian, artinya tidak disaksikan mati dalam keadaan menetapi keimanan, tidak mati dalam menetapi jamaah, maka apapun yang terjadi pasti akan berhadapan dengan siksaan Allah. Wa may ya'silaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilu naron, dan akan berhadapan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wayatullahi al jamaah wa man syadda ila nar. Oleh karena itu, saudara jamaah, walaupun kita sudah menjadi orang yang ahli nasihat, tentunya dengan kita mendapat dapuan mengajarkan ilmu kepada orang lain, dengan kita mendapatkan dapuan meramut orang lain, dengan kita mendapat dapuan untuk memberikan nasihat pada orang lain, tentunya background kita, basic kita adalah satu, karena kita punya kefahaman. Tapi kendati pun demikian, kendati pun kita sudah dinilai oleh sekian banyak orang jamaah, kita termasuk orang yang paham di antara orang-orang yang sudah paham, namun kita juga tetap perlu difahamkan. Bapak Imam nasihat tidak hanya pada orang-orang yang dianggap belum paham, tapi orang yang dianggap paham pun juga tetap difahamkan. Soalnya saudara jamaah, kefahaman itu ada pada siapa saja, dan sebaliknya tidak paham pun juga ada pada siapa saja. Imam paham banyak, imam tidak paham juga ada. Mubalek paham banyak, mubalek sehingga apresiasi juga banyak. Jamaah biasa paham, jamaah juga banyak. Jamaah yang tidak paham juga bisa dihitung. Agniya yang paham, ahli membela, ahli sedekah, menjadi bos dalam jamaah juga ada. Agniya justru malah orang arit bondolnya sabilillah juga banyak. Jadi paham itu ada pada siapa saja, tidak paham juga ada pada siapa saja. Ingat dengan cerita masa lalu, sebelum zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak kenal dengan yang namanya Bal'am? Siapa yang tidak tahu dengan nama Korun? Kedua orang ini adalah 4S. Bal'am adalah seorang ulama, Korun adalah seorang agniya. Tapi apa yang terjadi? Akhir hayatnya bukan dalam menetapi keimanan, tapi justru mati dalam keadaan aniaya, mati dalam keadaan murtad, mati dalam keadaan menentang kepada Allah dan menentang pada utusan Allah. Di dalam jamaah sendiri sudah banyak contoh yang patut kita jadikan satu contoh. Iktibar, bukan contoh yang baik, tapi iktibar sebagai tulodo. Ternyata orang yang kita anggap baik, orang yang kita anggap paham, orang yang kita anggap senior, kadang-kadang itulah yang terjadi. Oleh karena itu saudara jamaah, sebelum kita memahamkan pada orang lain, maka fahamkanlah diri kita sendiri. Fahamkanlah diri kita dulu sebelum kita memberikan kefahaman pada orang lain. Saudara jamaah, pada umumnya orang jamaah sudah memahami akan dalil unzur makila wala tanzur mangkol. Dengarkanlah, lihatlah apa yang diucapkan orang itu. Tidak usah memperdulikan siapa yang berbicara, tapi naluri manusia ini tidak pernah kita bisa mendustainya. Bahwa naluri manusia, walaupun ada dalil unzur makila wala tanzur mangkol, tapi figur dari orang yang berbicara ini selalu menjadi pertimbangan.
seorang imam, seorang pengurus, seorang mubaligh, seorang penasihat, apabila yang disampaikan, apabila yang diucapkan ternyata tidak sesuai dengan gerakannya, tidak sesuai dengan tindakannya, tidak sesuai dengan ibadahnya, tidak sesuai dengan amalannya sehari-hari, maka yang muncul ke permukaan adalah halah. Kalimat halah ini luar biasa. Ini adalah satu kalimat pelecehan sebenarnya. Ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi apabila seorang penasihat kenaan dalil kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Berbicaranya baik, berbicaranya aturan sesuai dengan dalil, tapi kalau tidak sesuai dengan tindakan, maka yang muncul ke permukaan adalah halah. Kalau sudah halah ini muncul ke permukaan, maka apa yang kita sampaikan ini akan menjadi mentah. Seorang imam, seorang pengurus, seorang penasihat, seorang mubaligh memberikan nasihat tentang generasi penerus, tentang pembinaan anak-anak jamaah, bahwa anak jamaah akan kita persiapkan, bahwa nantinya masa depannya Quran hadis jamaah tergantung pada anak-anak jamaah, tergantung pada generasi penerusnya. Oleh karena itu kita harus begini, begitu dan lain sebagainya. Sementara anak SD adalah anak yang paling nakal di kelompok itu, anak yang paling nakal di desa itu, anak yang paling bermasalah di daerah itu. Maka yang muncul ke permukaan pertama kali adalah halah. Oleh karena itu, sebelum kita memberikan kesan pada orang lain, pahamlah diri kita sendiri. Saudara jamaah, alhamdulillah, Quran hadis jamaah yang kita perjuangkan sekian lama, mubaligh yang setiap bulannya insya Allah dari Kertosono tiap bulan tidak kurang meluluskan mubaligh dan mubalighot, tidak kurang dari 250 sampai 300, bahkan pernah meluluskan 350. Itu setiap bulannya, luar biasa. Kemudian dikemanakan mubaligh ini? Disebarluarkan ke seluruh penjuru dunia. Apakah sudah cukup dengan jumlah mubaligh yang dikeluarkan sekian ratus setiap bulannya? Ternyata jawabnya masih jauh dari kekurangan. Data statistik mubaligh menunjukkan bahwa baru 75% kebutuhan mubaligh yang bisa dipenuhi, sementara 20% masih antri nunggu bulan berikutnya, bahkan 2 bulan yang akan datang, bahkan ada yang disanggupi 6 bulan yang akan datang, dan juga ada yang sambat langsung kepada saya 8 bulan di kelompoknya pengajian cabai rawit pray, sementara hanya diajar oleh orang tuanya sendiri. Karena apa? Di situ belum mendapatkan seorang mubaligh. Saudara jamaah, dengan perjuangan inilah, dengan mubaligh itu disebarkan ke seluruh penjuru dunia, alhamdulillah Allah memberikan pertolongan sehingga jamaah sekarang ini sudah menyebar baik di pelosok maupun di kota besar, di hutan-hutan, di pinggir pantai, bahkan di perbatasan antara Indonesia dengan Papua New Guinea. Alhamdulillah di sana sudah ada jamaah. Saya beberapa bulan yang lalu saya sempat ke sana, dari desa ke kelompok, dari desa menyambung ke kelompok, bahkan ke subkelompok, memakan waktu kurang lebih 6 sampai 7 jam naik sepeda motor 300 kilo plus 120 kilo plus 20 kilo plus 35 kilo plus yang lain. Di sana hanya ketemu dengan 12 orang, 16 orang dan 27 orang. Tapi paling tidak jamaah ini sudah menyebar di seluruh pelosok Indonesia, bahkan di mancanegara. Terus saudara jamaah, kalau jamaah sudah jamaah sudah menyebar di seluruh penjuru ini, terus kita kemanakan? Kita ajak kemana? Maka jawabnya cuma satu. Semua jamaah yang sudah menyatakan dirinya jamaah ini harus kita ramut dengan intensif, harus kita ramut dengan sebaik-baiknya. Dengan apa kita ngeramut jamaah ini? Secara umum adalah orang-orang jamaah kita hobikan, kita senangkan, kita tertibkan, bahkan kita tingkatkan untuk selalu mengaji Quran hadis. Yang kedua, terus kita siram dengan nasihat-nasihat agama, baik oleh para pengatur yang ada di kelompok itu, yang ada di desa, yang ada di daerah, maupun para pengatur, para penerobos, para penasihat dari pusat. Itu secara umum.
Sebab dengan jamaah memiliki kefahaman yang kuat, dengan ngaji dan dengan terus selalu diberi kefahaman, dengan terus diberi nasihat-nasihat agama. Kalau jamaah sudah menjadi jamaah yang faham, maka diharapkan semua jamaah menjadi orang-orang yang sakti. Jamaah, kenapa jamaah harus jadi orang yang sakti? Sebab tantangan dari luar, iblis yang merupakan musuh bebuyutan kita, ini tidak menyerang dari depan saja, tapi mimbaini aidiyahum min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari segala penjuru. Tapi insya Allah dengan kefahaman jamaah yang kuat dan dengan jamaah menjadi orang yang sakti, maka diserang dari arah mana saja, maka mereka begitu mudah untuk mengelak serangan-serangan itu. Anda tahu bagaimana pertarungan Jaka Tingkir dengan musuh bebuyutannya, yaitu yang namanya Arya Bajageni dan semua antek-anteknya. Orang yang melihat beranggapan bahwasanya Jaka Tingkir pasti kalah, pasti roboh, tapi karena dia sakti, 10 orang menyerang dari depan begitu mudah, begitu santainya, mengelak dengan tenang, plek, 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 roboh. Dari arah kanan, yang melihat itu sudah miris, mampus ini, tapi ternyata ada begitu tenang. Dari kanan pun juga oke, dari kiri pun juga oke, bahkan dari belakang yang tadi dilihat oleh matanya, tapi hatinya melihat. Karena apa? Sakti. Orang jamaah kalau sakti juga demikian. Dari depan, ada apa ini? Serangan dari depan, oh haram, tahu dalilnya, haram, dihindari. Dari arah kanan, apa ini? Oh riba, dihindari. Dari kiri, apa ini? Oh neraka, dihindari. Dari belakang, oh ini bukan mahramnya, dihindari. Orang jamaah dengan begitu lincah, dengan begitu tenang menghadapi serangan-serangan dari musuh ini. Oleh karena itu dalam jamaah perampokan yang paling efektif adalah jamaah diajak ngaji Quran hadis dan terus disiram dengan siraman-siraman nasihat. Di samping itu dalam rangka peramutan jamaah sebagai seorang imam, para pengurus dan semua orang-orang yang didapuk meramut jamaah ini supaya mempunyai satu sikap, mempunyai satu kebiasaan, mempunyai satu karakter dan mempunyai satu tindakan, yaitu adil, rafiq, muhsin dan aris. Yang tadi pagi insya Allah saya mengikuti sedikit di media elektronik nasihat yang disampaikan oleh Bapak Haji Tamsir Rosid, koordinator penerus muda-mudi, Bapak buah saya sedikit mengikuti juga di komputer tadi, telah memberikan nasihat tentang hak dan kewajiban masing-masing jamaah, baik yang punya dapuan maupun yang tidak punya dapuan. Yang punya dapuan sebagai orang imam dan semua pengurus-pengurusnya punya kewajiban untuk nasihat, ijtihad, adil, rafiq, muhsin, aris, dan semua jamaah punya kewajiban untuk taat bil ma'ruf, syukur dan karena Allah. Ini hak dan kewajiban masing-masing yang tidak boleh terpengaruh antara yang satu dengan yang lainnya. Sebab surganya seorang imam, surganya seorang pengurus adalah sebab bisa nasihat, ijtihad, bisa berbuat adil, rafiq, muhsin, aris. Walaupun adil, rafiq, muhsin, arisnya itu tidak menyebabkan, tidak menjadikan jamaahnya taat. Demikian juga jamaah dengan taat bil ma'ruf, syukur karena Allah, kalaupun tidak diperlakukan secara adil, tidak dirofiki, tidak dimuksini, tidak diarisi, tetap jamaah yang bisa menetapi kewajibannya taat akan masuk surga. Namun dari jamaah walaupun dua ini berbeda tapi sama, dua ini seakan-akan ada gap, ada batas, namun ini adalah 2 in 1, dua tapi jadi satu. Sebab adilnya, rafiqnya, muksinnya, arisnya seorang imam mungkin juga disebabkan oleh ketaatan dari jamaahnya. Sebaliknya, taatnya jamaah, sakdermonya jamaah, ridhonya jamaah, ini juga kemungkinan disebabkan oleh adil, rafiq, muksin dan arisnya imamnya dan pengurusnya.
Oleh karena itu dalam rangka pengamutan jamaah, di samping jamaah diajak ngaji, terus dinasihati, maka seorang imam, seorang pengurus harus punya tindakan dan sikap adil, rafiq, muhsin, dan aris. Itu secara umum. Sebab dengan memiliki adil, rafiq, muhsin, dan aris terhadap jamaahnya, maka seorang imam, seorang pengurus akan dicintai, akan disayangi, akan dirindukan oleh semua jamaahnya. Dan apabila sudah demikian, insya Allah penyakit insya Allah jamaah akan mudah untuk diatur, jamaah terasa ringan untuk diperintah, jamaah terasa ridho untuk diijtihadi. Dan secara khusus saudara jamaah, pengeramutan pada satu-satunya jamaah, oleh karena masing-masing jamaah itu punya background, punya basic, punya latar belakang yang berbeda. Sekian banyak jamaah, sekian ribu jamaah, sekian juta jamaah, tentunya tidak semuanya wong lawas. Ada juga yang baru ngaji 1 hari, ada yang baru 2 hari, ada yang baru 1 bulan, ada yang sudah 2 bulan, ada yang sudah sekian tahun, ada yang sudah sekian puluh tahun, dan tentunya punya karakter yang berbeda. Maka dalam pengamutannya pun juga caranya harus berbeda. Ngeramu dengan pengisap yang masih baru, jamaah yang masih baru, dengan pengisap yang sudah lama, ini tentunya harus dibedakan. Paribasannya orang lama, apalagi kualitasnya sudah kualitas mubalek, kalaupun sedikit nasihatnya misalnya rodok dikusroi saiti, insya Allah kalau mubalek ini tidak error dan tidak kena virus, insya Allah akan terima dengan senang hati. Tapi berbeda dengan orang yang baru, dikasar sedikit barangkali sudah borik. Bapak Imam memberikan contoh dari jamaah, pernah terjadi seorang mubalek sowan ke Kertosono sana menghadap ke Bapak Imam, izin mau nikah, tapi yang dinikah belum jamaah. Izin ke Bapak Imam, Bapak Imam nuwun sewu, kula badhe matur, kula nyuwun izin sekaligus nyuwun pendungane, kula badhe nikah. Lah sing mau nikah sapa? Nggih nuwun sewu niki dereng jamaah. Apa kata Bapak Imam? Lah awakmu durung jamaah kok, apa ngajak wong jamaah? Alhamdulillah mubalek ini tidak error, berarti tidak kena virus. Langsung mak jungkel nangis. Yes. Ngerti apa yang dimaksudkan oleh Bapak Imam ini? Loh, kamu belum jamaah kok ngajak orang jamaah? Artinya berarti kalau sampai dia terjadi nikah dengan orang itu, berarti nilainya sudah, ya itu tadi. Tapi insya Allah berbeda. Kalau seandainya yang datang ini orang baru ngaji, mungkin berbeda. Ya, nek ditunda sih piye? Kowe ngaji sik, soalnya awakmu bakal netepi arijalu qawmun 'ala nisa. Ngaji sik sing akeh ben paham, insyaallah bojomu katut paham. Termudah untuk membina rumah tangga. Insyaallah jawabannya lain. Tapi karena mubalik yang datang, lah awakmu durung jamaah kok ape ngajak wong jamaah? Lah ini dari jamaah. Saudara jamaah, ngeramut orang yang baru, orang lama tentunya berbeda. Ngeramut anak kecil dengan orang besar tentunya berbeda. Gambarnya sama dengan ngeramut seorang bayi, seorang anak kecil dengan istri. Sama-sama punya karakter yang sama. Anak yang masih kecil selalu ingin disayang, dicinta, dimanja oleh orang tuanya. Istri juga demikian. Diharapkan suaminya selalu ingin menyinta, menyayangi, dan memanjai. Sama karakternya. Tapi tentunya di dalam pengeramutannya berbeda. Di dalam menyenangkan istri dengan menyenangkan anak kecil tentunya berbeda. Menyenangkan kok guyu turun karpe. Menyenangkan seorang istri, saya yakin, kita yakin tahu lah semuanya bagaimana menyenangkan seorang istri. Seorang istri nuwun sewu ditumpangi senang, walaupun sambatnya podo dengan anak kecil pada saat ditumpangi. Anak kecil ditumpangi, ya bengok-bengok, ya bengok-bengok, tapi bengoknya lain. Bengok senang, dengan bengok terasa sakit. Istri akan senang apabila ditumpangi oleh suaminya, tapi anak akan mati kalau ditumpangi oleh orang tuanya. Podo, lakonnya podo, tapi hasilnya nanti berbeda. Ini gambaran sedikit, agak vulgar sedikit. Ya sekedar aja lah. Dia mau vulgar dengan tidak vulgar sama saja. Ini sekedar untuk mengingatkan sesuatu yang ada di rumah. Tentunya saudara-saudara semua sudah sangat merindukan untuk pelampiasan dan untuk pencairan apa yang lagi dibeku-beku selama ini. Jadi yang kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah jamaah sudah besar, jamaah sudah banyak, maka jamaah harus diramut
bagaimana jamaah ini terus-menerus bisa menetapi hati jamaah acara 5 bab ngaji ngamal bela jamaah karena Allah sampai pola jabati, sehingga semua jamaah, semua imamnya dan semua pengurusnya, semua mubaliknya bareng-bareng bisa masuk surga Allah, selamat dari neraka Allah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini karena waktu sangat terbatas, dan mohon maaf sebenarnya saya acara besok, tapi karena besok saya ada acara ini, mohon maaf ini mubalik. Alhamdulillah sekarang ini sudah agak tren begitu ya, karena sudah diakui oleh mereka itu, sehingga banyak dimanfaatkan untuk ceramah-ceramah di sana. Lah alhamdulillah besok saya ada acara ceramah di Sragen sana. Ya lumayan lah untuk sekedar, artinya lumayan untuk amar ma'ruf anil munkar. Barangkali dengan demikian perkembangan jamaah akan semakin besar, dan setidak-tidaknya kita bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu juga ada yang lain. Yang lainnya ini ya yang jelas kalau diniati karena Allah itu adalah surga. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah, dan semua dari Allah. Kita kembali kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wa dunyana wa alina wa amalina. Allahumma astur awratina wa amin ra'atina wa khatna min baini aydina min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa fawqina wa na'udzubika an nughtala min tahtina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa tarki syaqa'i wa su'il qada' واشمئزال العادة. اللهم إنا نسألك يا الله بأنك الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا جميعا وأن ترزقنا العودة إلى مكة المدينة الورفة مع زوجتنا وأهلنا وجماعتنا كل عام بالسلامة البركة والخير إنك على كل شيء قدير وأن ترزقنا رزقا حسنا واسعا حلالا طيبا مباركا وأنت خير الرازقين وأن تبسط علينا ببركتك ورحمتك ورزقك وأن تجعل عيشنا عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. اللهم علمنا رشدنا وأعيذنا من شرور أنفسنا. اللهم أنجي ماتنا اللهم جماعتنا. اللهم انصر ماتنا اللهم انصر جماعتنا. اللهم بارك ماتنا اللهم بارك جماعتنا. اللهم اصلح ماتنا اللهم اصلح جماعتنا. اللهم اشفي ماتنا اللهم اشفي jamaatana. Allahumma najina walina wa immatana min dzalimin amalihim. Ya Allah, muga paring pada Bapak Imam dan semua wakil-wakil dan semua seluruh jamaah sehat, waras, kuat, selamat, yani jaya, mulya, wibawa, upaya swarga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bilih wonten atur ingkang kirang mawi pengalih nyuwun agung isi samudra pangasami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.